mengenal sekolah ini. Bulan Maret lalu, Jakarta International School atau JIS sempat menyita perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia karena adanya dugaan kasus pelecehan seksual salah satu siswanya. Salah satu orang tua murid taman kanak-kanak di sekolah ini melaporkan adanya kasus pelecehan seksual ke pihak Polda Metro Jaya. 6 orang petugas outsourcing kebersihan dan 2 orang pengajar di sekolah ini pun kini sudah berstatus terdakwa. Berdasarkan berita acara pemeriksaan polisi, ke-6 petugas kebersihan yang bernama Abun Iskandar, Virgiawan, Syahrial, Zainal Abidin, Afriska dan Azwar dianggap secara bersama-sama telah menyodomi AK, salah satu murid di Jakarta International School. Ketika proses pemeriksaan dilakukan, salah satu tersangka yang bernama Azwar dinyatakan tewas. Dia bunuh diri dengan cara meminum cairan pembersih lantai. Kelimanya kini sudah menjalani persidangan. Namun, ada beberapa kejanggalan terungkap di persidangan. Para terdakwa mencabut semua keterangan baik selaku saksi maupun selaku terdakwa dengan alasan pengakuan dan atau keterangan yang diberikan pada proses penyidikan itu terpaksa dilakukan karena ada penyiksaan. Sejauh di berkas bukti medisnya tidak ada satupun yang menyampaikan bahwa si anak menderita penyakit seksual menular atau STD, Sexually Transmitted Disease. Dan dari keterangan saksi Dr. Narain Punjabi dari SOS Medika yang sudah dimintai keterangannya di depan persidangan, sangat jelas, sangat tegas, sangat terang bahwa Dr. Narain tidak pernah menyampaikan informasi kepada si ibu bahwa si anak ini menderita penyakit seksual menular. Tim sorotan kasus sempat menemui 3 orang terdakwa sesaat sebelum persidangan dimulai. Secara belak-belakan, mereka menceritakan berbagai kejanggalan yang ada dalam kasus ini. Emang bahasa awalnya sih enak. Maafin apaan, Pak? Enggak, tanya gitu wajar dong. Ya, betul. Tiba-tiba dia main nunjuk aja, cuma mau aku juga. Siapa yang nunjuk? Dia kenapa? Nyidik. Terus? Maafin apa, Pak? Bapak main nunjuk-nunjuk aja. Masalahnya apa? Saya nggak terima. Ambil Pak Atono, mereka nyidik. Udah lu jujur aja dah, saya demi Bapak, saya kagak tahu nih permasalahannya apa. Kemudian ditabokin aja sama dia. Bahkan dia ngeluarin apa tuh, positif Pak. Lu mau barang bekas ini nih. Tahu Pak, kalau gini caranya bukan kayak gini Pak. Malah digebukin saya ngomong kayak gitu. Biar saya ngelawan juga tetap kalah. Dia mainnya kan pengayokan. Biar apa katanya? Biar ngaku. Padahal kagak ngakuin. Ya, kalau emang dasarnya saya ngakuin, gak usah pakai digebukin. Terus sekali bilang juga, iya saya ngakuin, saya gitu. Gak usah pakai cara-cara digebukin kayak gitu layaknya binatang. Suruh makan rokok, diskopes, baru pakai lakban. Saya jujur salah, saya bohong salah. Nah, yang saya lihat dia langsung dipukul, tangan ditanya dipukul, terus mata dilakban, tangan dilakban. Proses persidangan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta International School pada bulan Maret lalu hingga kini masih bergulir. Adanya kejanggalan soal isu penyiksaan yang dilakukan oleh oknum penyidik bukan cuma dilontarkan oleh terdakwa Agun.
Abang kenapa ngaku? Karena saya paksa saya ngaku. Sama siapa? Nah itu ini. Saya dipaksa saya ngaku. Ini tidak saya lakuin. Kalau nggak ngaku diapain? Disiksa seperti binatang. Contohnya? Contohnya? Pembukaan dengan bangku, dengan lakban, terkait dengan pistol disambung di banting. Saya dibanting juga saya. Tapi mungkin aja orang saya lihat saudara Syariah dan Azwar itu bisa di barat seperti binatang. Saya paling gak pukulan. Abang lihat siapa aja yang dipukulin di situ? Saudara Syariah Semua diapain? dia seperti yang saya bilang, di matanya disebut pakai rokok oleh saudara Syariah. Dua terdakwa lain, Zainal dan Syahrial pun mengaku mendapatkan perlakuan sama dengan terdakwa Aki. Tanya berapa kali, saya kaget. Saya bilang, berapa kali apa Pak? Kali ngelakuinnya? Saya bilang, saya nggak ngelakuin Pak. Beb, Diapain? tonjok. Saya nggak ngelakuin, tonjok. Pas ketika kali saya ditonjok, dia ngomong. Temen lu ngomong, katanya ngelakuinnya sama lu. Kayak gitu. Siapa? Tuh Jenal. Jenal kali, saya mau orang. Saya pun sama Jenal awalnya nggak kenal Pak. Jenal itu orang Belanda, pun orang Baik. Sekenal sama Jenal itu cuma sepintas. Kalau seandainya di tempat saya dengan orang, Jenal itu bukan bantuan, nggak pulang nggak lebih. Jangan baca tuh, kata gitu. Tapi nggak lu, tendang saya. Terus kalau ngelakuin, habis tendang saya digebuk pakai bambu besi. Tetap saya nggak ngelakuin, dipakai selang, tetap saya nggak ngelakuin. Saya disuruh rokok, suruh makan rokok, di staples, baru pakai lakban. Dibuka lakban saya, pas sampai dikit, tarik sampai beberapa bulu mata, sama rambut kayak itu. Begitu. Nah kan kalau gini nggak bisa kayak gini. Aku agak tanya lagi saya, lu bilang gimana? Ya kan tadi bapak bilang, iya kan saya bilang, saya tuh nggak ngakuin, tapi bapak yang bilang saya ngakuin, saya salah bapak. Ketika saya pakai lakban, kondisi saya udah habis, saya pun nggak kuat. Akhirnya saya ngomong, iya Pak ya, setelah bapak aja dah. Saya jujur salah, saya bohong salah. Lu ngakuin agak? Nah, tapi bapak nanya, aku enggak, saya bilang ngaku. Tapi bapak malah nyuruh saya ngakuin. Tapi saya jangan apa-apa, saya bilang gitu. Di antara dua temannya, sepertinya Syahrial mendapat penyiksaan paling sadis saat proses berita acara pemeriksaan dilakukan. Diduga kuat, penyiksaan serupa juga dialami Azwar, tersangka yang tewas saat proses pemeriksaan dilakukan. Azwar disebut-sebut bunuh diri dengan cara meminum cairan pembersih lantai. Namun dari foto yang kami dapat, sepertinya ada kejanggalan atas kematian Azwar. Mata sebelah kiri pria ini terlihat lebam, dan di bagian bibirnya ada bekas luka. Kalau yang saya dengar, sama yang saya lihat, dia kan memang awalnya nih, digebukin nih depan kita semua nih, ya, tempat. Binatang sama-sama. Itu masih kita ya kenal katanya. Mengaku menurut gua kata dia. Kali digebukin. Aja yang saya lihat, dia langsung dipukul, masih dipukul, ditanya dipukul, terus mata dilakban, tangan dilakban. Awalnya dia ceritanya dia izin, katanya mau buang air besar, langsung seling ada 5 menit, atau udah bubrak. Pas saya mau nyamperin, boleh, dilarang sama penyidik. Nah dia bilang, katanya temen lu jangan kayak temen lu, katanya gitu. No temen lu no, ngelakuin katanya gitu. Yang benar Pak, saya bilang. Kalau benar dia minum alkohol, mana buktinya? Saya bilang gitu. Nggak usah, lu aja nggak usah. Sebelumnya itu diungkap saja di pengadilan. Kita tahu dia masuk ke toilet itu setelah menjalani pemeriksaan. Bisa jadi dia tidak tahan disiksa, kemudian dia meminum untuk ini ya pembersih toilet, sehingga dia meninggal dunia di situ. Sayangnya keluarganya tidak mempersoalkan ini. Seharusnya keluarganya mempersoalkan ini sehingga jelas apakah dia meninggal itu memang bunuh diri atau dia meninggal karena periksaan.
Bagi keluarga terdakwa, kasus ini menjadi sebuah permasalahan yang belum ada titik cerahnya. Mereka berharap keadilan berpihak kepadanya. Anak-anak orang tua anak ini udah bukan banyak, dari sampai kaki saya belain. Ya, apa tuh, udah siapapun orangnya, jangankan istilah dianuin, difitnah tanpa bukti dan nyata itu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Polisi yang benar-benar melakukan penegakan hukum dan penegakan HAM, dan mereka cenderung melakukan pelanggaran HAM. Ketika tersangka tidak mau mengaku, mereka siksa sampai ngaku. Penyiksaan yang dilakukan penyidik kepada tersangka dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan memang masih kerap kali ditemukan. Setidaknya, itulah catatan dari Ketua Indonesia Police Watch, Neta Espane. Banyak sekali anggota polisi yang melakukan penyiksaan di ruang-ruang pemeriksaan. Tidak hanya pada tersangka, beberapa saksi juga melapor ke kita. Mereka ada yang disiksa, ada yang diteror. Jadi memang kalau melihat kinerja polisi kita, mereka tuh sangat tidak profesional, sangat tidak terlatih sebagai polisi yang benar-benar melakukan penegakan hukum dan penegakan HAM. Dan mereka cenderung melakukan pelanggaran HAM. Nah, kenapa? Karena mereka mencari gampangnya, mencari pengakuan dari tersangka, sehingga ketika tersangka tidak mau mengaku, mereka siksa sampai ngaku. Sorotan yang diberikan publik terhadap penanganan kasus pelecehan siswa JIS tentu akan menjadi pertaruhan polisi dalam mengungkap sebuah kasus. Kalau kemudian tersangka JIS ini nanti mereka dibebaskan pengadilan, ini suatu pukulan yang memalukan kepolisian. Jadi kalau nanti mereka bebas, saya kira para terdakwa ini yang sudah disiksa polisi harus melakukan tuntutan hukum. Terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, polisi menganggap itu hanyalah alasan yang dibuat-buat terdakwa di persidangan. Adanya tersangka kemudian menjadi terdakwa di sebuah sidang pengadilan, kemudian dia mencabut berita acara pemeriksaan di dalam sidang itu, kemudian dia mengaku dianiaya, itu bukan sesuatu yang baru. Ya, dari dulu juga sudah ada seperti itu. Dan itu lumrah saja. Bagi penyidik lumrah, bagi hakim juga lumrah, bagi jaksa juga lumrah. Ya, yang jelas yang perlu diingatkan lagi itu kasus kejahatan seksual. Ya, jadi media, hakim, jaksa juga perlu di-refresh lagi. Itu sidang kasus kejahatan seksual yang menimpa beberapa anak didik di JIS, dan itu sedang disidangkan. Ya, itu pokok masalahnya. Kemudian kalau ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang perlu disampaikan, disitulah tempatnya. Itu forum pengadilan. Bisa mendatangkan saksi baru, ada bukti baru, tergantung hakim mau terima apa tidak. Ya, di situ bisa diungkap di situ. Nanti tinggal hakim yang memutuskan. Jakarta International School atau JIS adalah sebuah sekolah swasta bertaraf internasional di Jakarta. Kebanyakan murid-murid di sekolah ini merupakan anak-anak ekspatriat yang tinggal di Jakarta. Dan di sekolah yang didirikan sejak tahun 1951 inilah dugaan pelecehan seksual terhadap murid taman kanak-kanak berawal. Di dalam toilet inilah diduga para tersangka melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu siswa JIS. Dan toilet ini hanya diperuntukkan untuk siswa laki-laki. Anugrahayu Hartoyo, juru bicara JIS, membantah keras tudingan yang selama ini ditujukan kepada JIS. Berita yang berkembang
mulai dari cerita dari ibu yang berubah-ubah, yang akhirnya menjadi tidak kredibel. Kami jadi mempertanyakan apakah benar pernah terjadi hal ini di JIS. Kecil sekali untuk bisa terjadi gitu. Karena itu lagi, area itu selalu ramai dilewatin orang. Dan kedua, Mas kemarin sendiri ngelihat kelasnya itu kan jendelanya tuh besar-besar, kaca semua, dan berdiri di dalam kelas. Bisa ngelihat kan keluarnya itu jelas banget gitu loh. Jadi mereka yang pada di dalam ruangan itu pasti bisa memantau apa sih yang sebenarnya terjadi di luar. Kalau misalnya memang ada kejanggalan, pasti bisa akan kelihatan gitu. Selain 5 orang pekerja kebersihan yang kini sudah menjadi terdakwa, polisi juga telah merampungkan berkas pemeriksaan terhadap 2 orang guru di sekolah ini yang juga dijadikan tersangka dalam kasus yang sama, masing-masing atas nama Neil Betelman dan Ferdinand Kong. 2 guru ini tidak ada sangkut pautnya dengan laporan orang tua murid ini, karena anak ini adalah di tingkat kindergarten dan Pak Ferdinand Chong itu adalah asisten guru kelas 1, dan Pak Neil Betelman ini dia bukan orang guru yang turun langsung ke kelas. Proses hukum para terdakwa pelecehan siswa JIS kini tengah bergulir di meja hijau Persem. Terbukti atau tidaknya para terdakwa ini melakukan perbuatan kriminalnya, tinggal tunggu saja. Kredibilitas dan profesionalisme polisi dalam menangani sebuah kasus kejahatan akan menjadi taruhannya.